Apakah orang yang tidak bisa berbahasa Mandailing bisa dikatakan orang Mandailing? Banyak sekali orang yang memiliki marga-marga Mandailing ataupun orang-orang keturunan Mandailing yang tinggal di perantauan akan tetapi tidak mengerti bahasa Mandailing. Bahkan ada juga yang tidak menggunakan marganya di belakang namanya. Pertanyaannya adalah, apakah mereka ini masih bisa dikatakan sebagai orang Mandailing? Fenomena di atas sungguh sangat banyak kita temui, terutama di daerah perantauan. Nah, tentu ini masih menimbulkan perdebatan satu sama lain. Perlu diketahui bahwa eksistensi Mandailing sebagai suku paling tidak ditandai dengan eksistensi marga-marganya, eksistensi adat dan budayanya, dan eksistensi bahasanya. Jika kita berandai-andai di suatu saat di tanah Mandailing budayanya sudah berganti, bahasanya tidak dikenal lagi, dan orang tidak menggunakan marga-marga lagi, maka mungkin bisa kita katakan Mandailing sebagai suku sudah bisa dikatakan punah. Oleh karena itu, menjaga tiga hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi kita jika kita ingin Mandailing sebagai suku tetap eksis selama-lamanya. Kembali ke pertanyaan awal, apakah orang yang bermarga Mandailing tapi tidak bisa berbahasa Mandailing bisa dikatakan orang Mandailing? Menurut pendapat saya, sekali lagi pendapat saya ya, atau opini saya, bisa salah, bisa benar. Paling tidak ada dua alasan mengapa seseorang bisa dikatakan sebagai orang Mandailing, yaitu yang pertama, karena orang tersebut memiliki marga orang Mandailing, umpamanya Lubis, Nasution, Batubara, Rangkuti, dan lain sebagainya. Dua, karena orang tersebut mampu berbahasa Mandailing. Nah, kedua syarat tersebut idealnya harus lengkap dan menyatu dalam diri seseorang yang mengaku orang Mandailing, sehingga di belahan dunia manapun dia berada, jika dia memiliki dua syarat di atas, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang bersuku Mandailing. Nah, kita sering menemukan orang yang hanya memiliki satu dari dua syarat di atas. Misalnya, hanya memiliki marga tapi tidak mengerti bahasa Mandailing, atau orang yang mengerti bahasa Mandailing tapi tidak memiliki marga. Maka orang yang seperti ini bisa dikatakan orang Mandailing yang mengalami kehilangan jati diri. Maka orang seperti ini harus melakukan proses pengembalian jati diri. Paling tidak dia harus belajar lagi bahasa Mandailing agar supaya identitas dirinya sebagai orang Mandailing bisa disebut utuh. Jika tidak, maka akan lebih baik sebutannya adalah sebagai keturunan orang Mandailing. Karena jika hanya memiliki marga, maka tidak cukup kuat untuk menyebut seseorang sebagai orang Mandailing. Begitu juga sebaliknya, jika ada orang yang tidak memiliki marga, akan tetapi karena dia banyak bergaul dengan orang-orang Mandailing sehingga dia mampu berbahasa Mandailing, maka orang tersebut ataupun orang seperti ini juga belumlah tepat dikatakan sebagai orang Mandailing. Sehingga akan muncul rasa kebanggaan sebagai orang Mandailing dengan menempelkan marganya di belakang namanya serta mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Mandailing. Dengan begitu, kita sudah termasuk orang-orang yang menjaga eksistensi Mandailing sebagai suku. Horas Tondi Madingin, Pir Tondi Materi.